Niti Dharma, meniti jalan nalar, bukan sekedar menerima warisan keyakinan. Have you always been an atheist? How long? And what was your journey to get to atheism? Hey, so I have not always been an atheist myself. I have been an atheist for almost 9 years now. I was actually an evangelical pastor and a master's commission director. So I was completely enthralled in that whole world. And about 10 years ago is when I started questioning. And while I was still a pastor for about the last year, I started to notice the flaws in the doctrine. I started to notice the immorality, and I just couldn't subscribe to it anymore. Fakta menunjukkan banyak orang yang kini menyebut diri ateis justru berasal dari keluarga yang sangat taat beragama. Sebagian bahkan pernah menjadi orang yang sangat fanatik. Ada yang jadi pengkhotbah, pemuka agama, atau aktivis rohani. Tapi seiring waktu, setelah berani berpikir dan menganalisis sendiri, mereka mulai mempertanyakan narasi yang dulu mereka imani. Sampai akhirnya mereka memilih jalan berbeda, meninggalkan keyakinan lama, dan memulai pencarian spiritual yang lebih jujur sebagai seorang pencari makna, seorang free thinker. Ateis itu tidak percaya Tuhan, begitu katanya. Tapi, pernahkah kamu berpikir bahwa justru di balik penolakan mereka tersimpan pemahaman yang jauh lebih dalam dari sekadar keyakinan? Tapi, jika kita mau membuka perspektif lebih dalam, justru banyak dari mereka yang disebut ateis sebenarnya lebih bertuhan dibandingkan kita yang mengaku beragama. Barangkali merekalah yang lebih memahami Tuhan yang sebenarnya daripada kita yang sibuk membela nama Tuhan, namun lupa bagaimana caranya menghayati kehadirannya. Ini bukan provokasi. Ini ajakan untuk memahami, karena saat kita benar-benar memahami, mungkin dunia tidak akan lagi berisik soal siapa Tuhan yang paling benar. Tuhan bukanlah nama, bukan pula sosok yang bisa digambarkan sebagai entitas di luar manusia. Ia adalah hakikat, sesuatu yang tak terjangkau oleh logika biasa. Manusia berpikir dengan dua cara, sadar dan bawah sadar, rasional dan intuitif, membumi dan melampaui bumi. Maka, ketika manusia masih berpikir dengan pola logika biasa, yang terjadi adalah upaya memvisualisasikan Tuhan dalam bentuk nama, sifat, bahkan sosok. Dan hanya dengan kesadaran yang lebih tinggi, kita bisa benar-benar menyentuh bayangnya yang sebenarnya tak bisa disentuh. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa Tuhan punya nama. Allah, Yahweh, Yesus, Trimurti, Brahman, dan lain-lain. Punya sifat, punya wujud, bisa duduk di singgasana. Itu bukan kesalahan. Itu adalah jembatan. Karena anak kecil butuh bentuk untuk bisa mengenali. Tapi masalahnya, banyak dari kita tak pernah menyeberang dari jembatan itu. Kita berhenti di nama dan lupa pada makna. Kita hanya mengenal Tuhan sebagai nama dan sosok, bukan sebagai esensi. Banyak ateis menolak Tuhan, bukan karena mereka tak percaya akan makna terdalam kehidupan, tapi karena mereka sudah melewati pencarian panjang dan menyadari bahwa Tuhan bukan sosok yang bisa digambarkan. Mereka tidak percaya Allah, Yahweh, atau Trimurti karena mereka merasa semua itu terlalu manusiawi. Mereka yang menolak Tuhan bukan berarti kosong. Seringkali mereka justru telah sampai pada pemahaman terdalam tentang keheningan.
Namun diam-diam, mereka percaya ada sesuatu yang mengatur semesta. Sesuatu yang abstrak, tak bernama, tak bersifat. Dan karena itu, tak bisa diperdebatkan. Mereka tak melihat Tuhan dalam bentuk. Tapi mereka merasa ada sesuatu yang lebih besar dari segala nama. Bagi mereka, Tuhan bukanlah Allah, Yahweh, Yesus, atau Trimurti. Tuhan adalah sesuatu yang tak bisa diperdebatkan karena Tuhan bukan milik kata-kata yang diciptakan manusia. Dr. David R. Hawkins menjelaskan dalam bukunya Force versus Power. Untuk bisa mengalami Tuhan, seseorang harus naik ke level kesadaran yang lebih tinggi. Semakin tinggi level kesadaran seseorang, semakin universal pemahamannya tentang Tuhan. Tidak ada sekat dan perbedaan saat melihat sesama manusia. Semakin rendah kesadaran seseorang, semakin sempit dan dogmatis pemikirannya. Penuh sekat dan jarak dalam melihat sesama manusia. Tuhan di level kesadaran rendah adalah sosok yang pemarah, pendendam, dan menakutkan, menuntut manusia taat perintah dengan imbalan pahala, dan mengancam hukuman neraka jika melanggar atau tidak mau ikut ajarannya. Tuhan di level kesadaran tinggi adalah cinta murni, kebijaksanaan, dan kehadiran yang meliputi segalanya. Tak semua yang rajin berdoa dan rutin melakukan ritual itu mengenal Tuhan. Sama seperti anak sekolah yang rutin upacara bendera, tapi tidak tahu buat apa mereka upacara. Mereka hanya menjalankan perintah sekolah. Begitu juga orang beragama melakukan ritual, mereka hanya menjalankan perintah agama. Tak semua yang mengaku beriman memahami siapa atau apa Tuhan itu sebenarnya. Tuhan hanya bisa dialami, bukan lewat doktrin, tapi lewat kesadaran. Semakin tinggi kesadaran, semakin luas pemahaman. Semakin rendah kesadaran, semakin sempit dan penuh kemarahan. Ada yang mengenal Tuhan lewat doktrin, tapi ada juga yang mengenalnya lewat diam. Para mistikus, orang-orang yang mendalami tasawuf, makrifat, zen, yogi, atau spiritualisme tidak berbicara banyak tentang Tuhan, tapi mereka hidup dalam Tuhan. Karena bagi mereka, Tuhan bukan sesuatu yang terpisah. Tuhan adalah kesadaran itu sendiri yang bernafas dalam setiap tarikan hidup. Bagi mereka, Tuhan bukan di luar sana. Tuhan adalah jati diri yang terdalam setiap manusia. Kesadaran mereka sudah tidak memisahkan antara manusia dan ilahi. Ini bukan kesombongan. Ini adalah pengalaman mistik yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dijalani. Aneh ya? Tapi dalam proses spiritual, ada fase di mana seseorang justru melepaskan konsep Tuhan. Bukan karena ia membenci Tuhan, melainkan karena ia tak lagi terikat pada bentuk atau nama. Ia hanya ingin mengalami, bukan mendebatkan, kesunyian, kesendirian, keheningan. Disitulah Tuhan benar-benar hadir, tanpa perlu disebut. Ada fase di mana kita justru harus melepaskan konsep tentang Tuhan untuk bisa benar-benar mengalami Tuhan. Kita berhenti menyebut namanya, berhenti membelanya, dan mulai menyelaminya. Dalam kesendirian, dalam suwung, void, hampa, dan dalam keheningan. Tuhan hadir saat kita tak lagi berusaha menemukannya. Mereka yang berada di jalur spiritual sering melewati fase ateistik atau agnostik. Bukan karena hilang iman, tapi justru karena mereka melewati batas-batas doktrin. Mereka yang tak mengaku beragama, bukan berarti tak berspiritualitas. Mereka hanya tak ingin terikat.
karena mereka sedang berjalan menuju kebebasan yang hakiki. Tuhan bagi mereka bukan sistem, tapi pengalaman. Bukan doktrin, tapi kehadiran yang mereka temukan dalam sunyi, dalam langit malam, dalam semesta yang tak menghakimi. Dan dari situ, mereka mulai menyadari, Tuhan bukan konsep. Tuhan adalah pengalaman batin. Bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dihayati. Jadi, benarkah kita harus menjadi ateis dulu untuk bisa mengenal Tuhan? Mungkin bukan itu intinya. Bukan soal menjadi ateis, tapi soal berani berpikir, berani mempertanyakan doktrin, berani bertanya kepada diri sendiri. Mengapa aku percaya pada ini? Apakah ini keyakinanku atau keyakinan yang diwariskan padaku? Banyak dari mereka yang kini ateis, dulunya adalah anak-anak yang taat, dibesarkan dalam keluarga beragama, ditanamkan ajaran tentang surga dan neraka. Sejak usia mereka belum bisa membedakan rasa takut dan rasa cinta. Tapi suatu hari mereka memutuskan untuk jujur, untuk berpikir dengan nalar, untuk melepas dan melihat kembali, bukan dengan mata yang diwarisi, melainkan dengan mata batin yang terbangun sendiri. Sama seperti kita yang sejak kecil diajarkan bahwa nasi adalah makanan pokok. Tanpa nasi, katanya, kita tak akan punya tenaga. Itu tertanam sejak SD, di sekolah, di rumah, di buku pelajaran. Maka kita pun tumbuh dengan rasa ketergantungan terhadap nasi, bahkan sampai tua tak bisa makan kalau tak ada nasi. Padahal miliaran manusia di luar sana hidup sehat, meski tak pernah makan nasi. Mereka makan roti, makan kentang, makan jagung. Dan banyak di antaranya justru hidup lebih sehat dan lebih panjang umurnya dibanding rata-rata orang Indonesia. Dari sini kita belajar, keyakinan itu adalah hasil pengkondisian, dan pengkondisian bisa membentuk realitas. Tapi hanya jika kita berani keluar darinya, kita bisa melihat realitas yang lebih luas. Seperti burung yang terbang tinggi, kita butuh zoom out atau melihat dari jauh sejenak, melihat keyakinan kita dari atas dan bertanya, kenapa aku meyakini agama dan Tuhan yang ini? Apakah ini keyakinanku sendiri atau hanya warisan dan pengkondisian yang kubawa-bawa? Mungkin ateis tak pernah kehilangan Tuhan. Mereka hanya sedang mencarinya dengan cara yang lebih jujur. Dan mungkin sebagian dari kita justru kehilangan Tuhan karena terlalu sibuk membela namanya dan melabel diri dengan institusi yang menciptakannya. Kalau kamu suka video ruang refleksi seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita terus belajar, bukan untuk merasa diri benar, tapi untuk jadi manusia yang lebih sadar.